kajian pagi hari ini singkat sebenarnya, nggak sampai 1 jam. Betul Mas Andri ya? Untuk materinya. Iya, Tidak sampai tidak sampai 1 jam, cuman saya melihat ada gambaran pribadi Muslim yang ideal gitu dari awal sampai akhir kisah. Saya ingin runut satu persatu. Umar bin Khattab belusukan sambil memikirkan kondisi umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Umar bin Khattab memanggil Salamah bin Qais ke masjid untuk berangkat ke Ahwas dengan pasukannya, kemudian memberikan wasiat untuk menjalankan syariat. Syariatnya tadi mengatakan dakwah kepada Islam dulu, kemudian bayar pajak, kemudian yang ketiga kalau nggak bisa baru perang. Ini yang kedua. Yang ketiga, Salamah bin Qais menaati apa yang diwasiatkan oleh Umar bin Khattab, ya, bahwa sesampainya di Ahwas tidak langsung perang, tapi dakwah dulu, suruh bayar pajak, kalau nggak mau baru perang. Dan itu ditaati oleh Salamah bin Qais. Yang keempat, Salamah bin Qais sekalipun sudah saatnya perang, tapi malam harinya Salamah bin Qais tetap mengajarkan jangan lupakan Allah, sholatnya tetap jalan, baca Qur'annya tetap jalan, zikirnya tetap jalan. Apapun kondisinya berarti taat mah tetap, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat atau kelima ini tadi. Yang selanjutnya adalah begitu peperangan selesai, Salamah bin Qais menyuruh utusan untuk datang ke Madinah menyampaikan pesan amanah. Ini yang menjadi poin. Seorang muslim itu adalah orang yang amanah. Disuruh apa, jalankan sesuai dengan job desk-nya. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Gitu. Kemudian setelah itu, selanjutnya, utusan dari Salamah bin Qais siap dipukulin oleh Umar bin Khattab karena kesalahannya. Ya, pelajarannya berarti kalau kita salah, dihukum iya aja ayo, karena kita salah. Nggak protes, nggak boleh protes sama sekali. Ya, karena kita salah memang. Kemudian setelah itu, ketika si utusan ini pulang dari Madinah menuju ke Basrah untuk bilang kepada Salamah bin Qais bahwa dia salah dan lain sebagainya, Salamah bin Qais kemudian mengambil kotak itu tadi dan langsung dibagikan kepada para pasukan perang tanpa protes karena dia sadar dia itu salah. Itu tadi berarti. Kalau kita salah dikasih nasihat, jalan. Ini kalau kita rangkum beberapa poin ini tadi, nah seorang muslim itu harusnya seperti itu. Seorang muslim itu harusnya seperti itu. Ya. Bahwa kalau seandainya hal-hal ini kita lakukan, ya, poin-poin ini, akhlak-akhlak ini kita terapkan di pribadi kita masing-masing, nanti kita akan bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat Islam pada saat itu. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni walladzina yalunahum walladzina yalunahum. Sebaik-baiknya umat adalah umatku dan orang setelahnya dan orang setelahnya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, orang-orang terbaik itu memiliki sifat seperti ini. Dan kalau kita ingin peradaban Islam itu naik lagi, ya, menjelang hari kiamat nanti, maka seperti ini loh orang Islam itu. Orang Islam itu seperti ini. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Itu taat kepada Allah secara mutlak, taat kepada pimpinan dengan syarat tentunya, tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Nah, kita bayangin kalau seandainya keluarga kita seperti itu, tetangga kita seperti itu, teman kantor kita seperti itu, ya, satu desa seperti itu, satu kota seperti itu, satu negara seperti itu, maka kita tahu Islam itu menjadi seagama yang spesial karena ternyata sebagus itu cara Islam mengatur, memanage masyarakat. Gitu. Jadi nasihatnya adalah, yuk kita bisa kok seperti itu. Ini bukan sesuatu yang susah sebenarnya. Hanya saja menjadi susah di masyarakat karena asing, sebagaimana kata Rasulullah. Islam itu datang dalam kondisi asing dan nanti di hari kiamat juga akan menjadi asing kembali. Nah, kita ini agen-agen yang diplot oleh Allah supaya Islam itu tidak asing di masyarakat. Minimal ya kita mulai dari diri kita sendiri. Wallahu a'lam.